Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di OMV Project Channel. Jadi pembahasan video kali ini, gue mau nge-review aplikasi yang berguna banget untuk melindungi HP kita, ya kan? Istilah katanya kita sedia payung sebelum hujan, ya, namanya nasib nggak tahu, ya kan, amit-amit cabang bayi, ya kan. Misalnya kalau ke depan itu HP kita hilang, ya, atau kita lupa naruhnya di mana atau gimana kan kita nggak ada yang tahu, ya kan. Nah, aplikasi ini sangat berguna untuk melindungi itu semua. Ya, sebenarnya Google sendiri pun juga sudah ada, ya. Jadi kita hanya menggunakan email aja untuk melindungi HP kita kalau hilang, ya, atau dicuri sama orang, ya. Tapi fiturnya itu masih terbilang sangat minim, ya. Apalagi kalau kita hanya menggunakan keamanan pencarian perangkat Google itu, dia bisa si pencurinya ini, ya, atau si yang nemuin HP ini bisa merestart HP-nya, ya, atau factory reset device-nya, ya, merestart pabrik device-nya, walaupun si HP-nya itu sudah kita kunci, ya, atau udah pola atau kita pin, ya. Subscribe. Nah, oke, ini jadi aplikasinya udah kalian bisa lihat di sini. Ini adalah Prey, ya. Aplikasinya ini adalah perlindungan device kita, ya. Ini aplikasi yang udah gue pakai di semua device gue, ya, semuanya udah gue pakai. Jadi gue merekomendasikan untuk kalian pakai juga, ya. Terus untuk link download juga gue nggak akan kasih APK-nya, ya. Jadi nanti yang di kolom deskripsi itu akan gue kasih aja link direct ke Play Store-nya aja langsung. Jadi kalian download aja langsung dari Play Store-nya, ya. Karena APK ini atau aplikasi ini susah untuk di-mod-nya. Jadi dia punya kayak panel dashboard gitu, ya. Istilah kata kalau di website itu kayak webmaster, ya. Jadi kita punya kayak semacam server untuk mengontrol device-device yang udah kita install. Aplikasi Prey Project ini kita remote, ya, di server kita masing-masing. Jadi kayak panel dashboard gitulah. Nanti akan gue jelaskan seiring berjalannya video, ya kan. Nah, sekarang kita lihat dulu di Play Store-nya, ya. Di Play Store-nya nanti akan gue sediakan aja link downloadnya. Nah, ini dia aplikasinya. Nah, ini kan ratingnya jelek nih, ya, 3,0. Ini sebenarnya aplikasinya bukan jelek, atau bukannya dia nggak berfungsi dengan baik, ya. Kebanyakan dari mereka yang memberikan rating jelek itu karena mereka nggak tahu cara uninstallnya. Jadi aplikasi ini nggak bisa diinstal main uninstall gitu aja kayak aplikasi biasa, dia nggak bisa, kan. Kebanyakan yang mereka kasih itu mereka memberikan rating jelek. Nah, makanya di sini akan gua tegaskan, ya, sebetulnya aplikasi ini udah bagus, dia tanpa iklan, ya. Terus penggunaannya juga gampang, user interface-nya gampang. Terus dia gratis, bisa dipakai semua HP, dan juga kompatibel sampai Android terbaru, ya. Jadi dia update terus, ya. Kurang apa lagi juga, tanpa iklan juga. Dia kan developernya itu nggak mengambil uang dari kita, jadi kita bebas pakainya. Bisa pakai akun free, atau kalian bisa donasi menggunakan akun premiumnya, yaitu malah lebih bagus, ya. Nih, kalian bisa lihat di sini, ya. Nah, contohnya ini, ya, dia ngasih bintang 1 di sini. Terus komen di sini susah di uninstall, jangan sampai diinstal sekalipun. Asli harusnya dihilangin nih dari Google Play Store. Mas bro, ini aplikasi bukannya nggak bisa di uninstall, tapi ente nggak tahu cara uninstallnya. Jadi ente nanya seharusnya, bukannya malah ngasih rating yang enggak, ya kan. Terus di sini juga ada nih APK nggak guna yang buat tolol nggak bisa di uninstall, anak haram tuh. Ya kan, parah nih kalau gue bilang. Udah dapetin APK-nya gratis, ya kan, terus penggunaannya juga gratis tanpa iklan, dihujat pula karena ketidaktahuan, ya. Jadi gimana ya? Jadi cari-cari di tutorial Google, YouTube kan banyak. Ngapain harus dijelek-jelekin APK orang? Kasihan, ya kan, developernya udah bikin aplikasi capek-capek, susah-susah, tapi cuma dihujat doang. Karena ketidaktahuan, ya, bukannya aplikasinya nggak berjalan, ya, atau aplikasinya jelek, ya, tapi emang karena ketidaktahuan, ya, ketidaktahuan si pemakai, ya, si usernya. Terus ini juga ada yang bilang aplikasinya terlalu busuk, nggak bisa dihapus lagi. Itu busuknya kebangetan, yang buat aplikasi ini berhasil menipu banyak pengguna Android. Selamat sang pembuat aplikasi busuk, ya. Sekali lagi gue tekanin, ini aplikasi bukan virus, ya. Aplikasi ini bukan virus,
karena dia karena dia meminta akses administrator. Gunanya untuk menggunakan akses administrator itu karena kita akan meremote HP ini, HP yang kita install ini di panel dashboardnya. Ya, jadi dia perlu menggunakan akses administrator. Ya, bukannya aplikasinya jelek ya. Dan kebanyakan yang ngasih bintang jelek itu kayak gitu, ya kan tuh. Aplikasi nggak jelas, masa nggak bisa pakai akun kita, terus di uninstall juga susah. Ya, sekali lagi gue bilang ini karena ketidaktahuan ya, sayang banget. Jadi penggunaannya itu sangat gampang. Ini kita langsung masuk. Oke, di sini ini cuma tutorial doang, cuman dia menggunakan bahasa Inggris ya, tidak menggunakan bahasa Indonesia. Nah, sampai di sini dia akan meminta perizinan. Ini harus kalian izinkan semua, jangan sampai nggak ada yang diizinkan ya. Jadi kalian harus izinkan semuanya. Sampai ke akses administratornya juga harus kalian izinkan, karena si device-nya ini akan kita kontrol via panel dashboard ya. Bisa diakses via komputer atau laptop, juga bisa diakses via HP ya, jadi fleksibel. Nah, terus sampai di sini ini kalian kalau nggak punya akun harus buat akunnya dulu. Di sini ada tulisan don't have an account ya di paling bawah. Ini kalian tulis dulu, kalian buat dulu akunnya. Nah, terus untuk agreement-nya, ya persetujuannya itu yang di kotak 3 bawah ini harus kalian centang semua. Sama yang paling penting itu adalah membuat username-nya. Username-nya itu kalian harus menggunakan huruf besar di depannya. Ya, misalnya kayak begini. Baru menggunakan angka. Ya, jadi huruf besar dulu, terus email yang terdaftar ya, yang aktif di HP ini ya, karena akan ada verifikasi. Terus untuk passwordnya juga huruf depannya juga harus besar ya, misalnya Jakarta 123. Nah, belakangnya harus dikasih simbol, terserah mau pakai simbol apa aja, mau pakai simbol dolar atau simbol pagar atau simbol @ ya. Jadi biar nggak error pas lagi pendaftaran harus seperti itu ya formatnya. Jadi seperti itu. Berhubung gua udah jadi sini. Nah, berhubung gua udah punya akunnya, jadi gua langsung masuk aja ya. Jadi seperti ini contohnya. Oke, kita langsung masuk ya. Sampai di sini ini adalah user interface-nya, jadi gampang, kalian cuma tinggal install aja, terus izinkan semua perizinan yang dia minta, terus login, bikin akunnya, terus login. Jadi nanti akan tampilannya seperti ini. Dia akan minta password lagi. Ini dia akan mendirect kita ke dashboard panelnya ya, yang tadi udah gue bilangin bisa diakses via komputer atau di HP ya. Ini gue masukin lagi passwordnya, kita sit in. Nah, sampai di sini kalian pilih yang manage your device ya, jangan yang detach device ya, karena yang itu untuk menghapus device-nya ya. Jadi kita pilih yang paling atas. Nah, ini kita didirect ke panel TI project-nya ya, atau bisa dibilang dashboard panelnya. Nah, di sini nah ini kalian hanya bisa memasukkan ya atau mendaftarkan 3 device ya dalam satu account ya, satu account 3 device. Jadi kalau misalkan kalian punya 9 HP ya, kalian bikin 3 account aja ya kan, jadi 333 gitu. Jadi semuanya terkontrol dalam satu panel. Nah, untuk Redmi Note 4 ini adalah HP yang sebagai contohnya yang sekarang ini gue pakai. Terus untuk Galaxy Note 3 Samsung ini adalah HP yang kita akan remote ya. Dia HP-nya ini sekarang posisinya lagi dipakai ya sama teman gue, dan gue nggak tahu dia posisinya dia lagi di mana ya. Anggap aja misalkan gitu ya, amit-amit yang baik ya kan, si Samsung Galaxy Note 3 ini ceritanya misalnya hilang ya, misalkan gitu ya kan. Nah, untuk mencari lokasinya dia, kita tinggal tap aja dia ya kan, kita tap. Nah, di sini kan ada tulisan nih yang kotak merah ini, set device to missing gitu. Jadi kita kalau misalkan bener-bener HP ini hilang, kita bisa set bahwa HP ini benar-benar hilang. Jadi kita bisa kontrol di situ lewat si dashboard panelnya ini. Atau kita bisa lihat dia lokasinya itu ada di mana ya. Ini ada tulisan map and action. Jadi kita tap aja map and actionnya. Oke, close. Nah, ini dia posisinya ada di sini. Oke. Nah, di Jalan Tebet Barat, ya, dalam 4E. Nah, di sini dia nih posisinya. Terus akurasinya 14 meter. Nah,
Untuk akurasi ini biasanya kalau dia dalam keadaan mati ya, jadi si HP-nya ini mungkin dalam keadaan mati, tidak dalam keadaan nyala, mungkin akurasinya akan gede seperti ini ya, 14 M. Tapi kemarin udah gue tes menggunakan device gue ya, HP daily driver gue yang gue pakai sehari-hari itu, kalau HP-nya itu dalam keadaan on atau hidup ya kan, itu akurasinya bisa sampai 4-5 meter, jadinya dekat akurat ya. Terus di sini juga ada fitur update location ya, jadi kita bisa update location kalau misalkan ada delay ya aplikasinya. Tuh di sini ada tulisan get location started ya, artinya dia sudah mau mulai mengupdate aplikasi, mengupdate lokasinya ya, jadi kita tinggal tunggu aja. Oke, kita udah dapat lokasi real time-nya ya, dan dia masih ada di sini ya, di Jalan Tebet Barat ya. Terus posisi gue itu ada di sini, ada di Kalibata ya, dia ada di Tebet ya, jadi seperti itu. Jadi kita bisa detect lokasinya dia itu ada di mana. Plus kita bisa bunyikan ya, di sini ada tombol volume ya, kita bisa bunyikan alarmnya ya, kalau misalkan mau membunyikan alarmnya kalau kita sudah dekat di lokasi, terus kita bunyikan alarmnya ya kan. Sama ada fitur-fitur pro-nya di sini. Nah, ini untuk mengambil mengambil berkas ya, kayak file ya, cuman sampai di 25 MB. Terus yang di bawahnya itu adalah ini untuk format SD sama Victory Reset ya. Nggak penting sih ya untuk versi pro-nya, tapi untuk versi free-nya itu juga sudah cukup ya, sudah cukup mumpuni. Terus yang bagusnya itu adalah si aplikasi ini ya, si Prey Project ini dia akan menahan ya, jadi bukan menahan ya, jadi kalau misalkan misalkan HP kita kunci ya kan, kita kunci pola atau kita kunci pin, terus misalnya diambil sama orang ya, atau hilang gitu, dicuri sama orang, dia nggak bakal bisa restart tuh, nggak bakal bisa restart dalam keadaan HP terkunci, atau dia nggak bakal bisa matiin HP-nya dalam HP terkunci ya. Jadi kan kalau misalkan ya kan, kalau yang kita tahu itu kalau yang menggunakan pencarian perangkat via Google itu dia masih bisa ya kan, masih bisa dimatiin HP-nya terus di Victory Reset atau di restart pabrik ya. Oke, jadi seperti itu untuk aplikasinya, gampang cara penggunaannya. Jadi kalian tinggal install aja, daftar akun, izinkan semua perizinannya, terus masuk ke dashboard panelnya, kalian kontrol semuanya. Jadi kalau misalkan kalian punya 6 HP ya, 6-6-nya kalian install ya aja sebagai jaga-jaga aja ya kan. Yang namanya kita nggak tahu ya kan ke depan itu kayak gimana, kita sedia payung sebelum hujan aja. Jadi aman HP kita ya kan. Dan yang paling penting itu adalah dia ringan ya. Misalkan di sini akan gue lihat penggunaan memorinya ya. Dia untuk penggunaan memorinya itu ringan, jadi nggak terlalu makan banyak RAM ya. Di sini ada menjalankan, ini dia Prey. Di sini dia hanya meminta sampai 129 MB ya, 129 MB lumayan, cuman nggak terlalu banyak juga ya, nggak kayak Google bisa sampai 400-500 MB. Jadi ringan, jadi bisa kita install aja, terus sudah kita diamin aja aplikasinya, dia akan melindungi semua HP kita ya, buat jaga-jaga ya seperti yang gue bilang tadi. Oke, jadi seperti itu ya untuk aplikasinya. Ini aplikasinya bagus, sekali lagi gue bilang. Jadi rating yang di Play Store itu adalah karena orang-orang yang nggak tahu cara uninstallnya. Jadi nanti akan gue buatin ya cara menginstalnya ya, video tutorialnya, atau kalau kalian yang demen baca atau ya melihat tutorial bergambar, nanti akan gue tulis deh di postingan di artikel website OMV. Jadi akan gue tulis juga di sana, dan juga akan gue buatin video tutorialnya di akhir video setelah ini ya kan. Jadi kalian bisa lihat aja ya, gue sendiri pun juga makanya gue akan merekomendasikan kalian untuk pakai juga untuk perlindungan kita ya kan. Jadi kalau HP hilang kita nggak panik ya, kita bisa cari, atau kita lupa naruhnya di mana, kita bisa cari HP-nya di mana ya. Oke, jadi begitu aja untuk review aplikasi kali ini. Semoga aplikasinya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan menyimak. Dukung terus OMV Project agar gue selalu semangat berbagi tutorial dan aplikasi kepada kalian semua. Akhir kata dari gue, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.